Les tentations trop fortes, et moi je suis faible, je ne peux y résister. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Di kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah film berjudul The Monk yang dirilis tahun 2011. Berlatar belakang akhir abad pertengahan, film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang imam Katolik yang harus bertarung dengan bujuk rayu iblis yang menyamar menjadi seorang wanita cantik yang diutus oleh Raja Iblis untuk menyesatkan imannya. Sanggupkah imam tersebut bertahan dari godaan wanita yang ingin menghancurkannya? Jangan kemana-mana, karena gue akan kembali setelah iklan snack video berikut ini. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang laki-laki parubaya yang sedang berlari menembus gelapnya malam. Sambil menggendong bayi mungil di pelukannya, laki-laki itu terus berlari menuju aliran sungai. Dan ternyata dia berniat membuang bayi itu dari atas jembatan. Namun, dia dikagetkan dengan suara petir yang seolah-olah itu menjadi sebuah pertanda kalau Tuhan murka melihat perbuatannya. Laki-laki parubaya itu akhirnya memutuskan untuk membuang bayi itu di depan pintu sebuah biara. Sementara dari dalam biara, seorang biarawan tak sengaja mendengar suara tangisan bayi yang dibuang oleh laki-laki parubaya tersebut. Dia pun langsung menghampirinya. Biarawan itu terlihat kaget setelah melihat sesosok bayi tergeletak begitu saja di depan biaranya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk membawa bayi malang tersebut. 1595, la nuit de la Sainte-Ambroise. Awalnya sebagian biarawan yang lain menolak untuk merawatnya. Namun biarawan yang menemukannya meyakinkan teman-temannya kalau bayi itu adalah titipan Tuhan untuk mereka jaga. Singkat cerita, setelah bayi itu beranjak remaja, dia diberi nama Ambrosio. Dan saat usianya menginjak 18 tahun, Ambrosio pun disumpah menjadi seorang biarawan. Cerita pun baru saja dimulai. Sepuluh tahun berlalu. Ambrosio dewasa menjelma menjadi seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Namanya harum sampai ke seluruh pelosok kota Madrid. Dia dikenal sebagai seorang imam yang taat dan berpegang teguh kepada keyakinannya. Bahkan kelembutan sikap dan tutur katanya sangat dikagumi oleh seluruh jemaatnya. Dari rakyat biasa sampai para bangsawan, mereka rela datang jauh-jauh hanya ingin bertemu dan mendapat pencerahan langsung dari Imam Ambrosio. Tak terkecuali dengan seorang gadis cantik bernama Antonio. Dia sangat penasaran ingin berjumpa dengan sosok imam bernama Ambrosio. Dia pun nekat ikut dengan bibinya agar bisa bertemu dengan idolanya. Setelah sampai di altar gereja, gadis cantik itu hanya bisa terpana mendengar khutbah Ambrosio yang mampu menggetarkan jiwanya. Mais seulement pour ceux qui abdiquent et se complaisent dans leur faiblesse. Et ma grâce et le paradis appellent lorsqu'il vous dit revenez, revenez à moi. Namun sayang, perjalanan jauh telah membuat kondisi fisiknya menurun. Antonio terlihat jatuh pingsan. Dia kemudian dibantu oleh seorang pemuda untuk dipindahkan ke sebuah ruangan. Setelah siuman, Antonio mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pemuda yang telah menolongnya. Pemuda itu bernama Lorenzo. Dia putra bangsawan dari keluarga Medina. Setelah berkenalan, keduanya akhirnya berpisah. Antonio memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. J'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt, mesdames. Sepekan kemudian, Ambrosio dipanggil oleh ayah angkatnya yang sedang dalam kondisi sakit parah. Dia meminta Ambrosio untuk memberikan pengampunan dan pencerahan kepadanya agar bisa tenang dalam menghadapi kematiannya. Namun saat itu Ambrosio ingin mengungkapkan sesuatu kepada ayahnya, yaitu sebuah mimpi yang beberapa hari ini mengganggu pikirannya. Di depan ayah angkatnya, Ambrosio kemudian mengungkapkan kalau dia bermimpi melihat kehancuran di biaranya. Suara burung elang seperti sedang menangis. Kemudian Ambrosio melihat sosok wanita berjubah merah sedang membelakanginya. Namun anehnya dia sama sekali tak bisa menjamahnya. Dan setelah Ambrosio mendapat firasat aneh dalam mimpinya, 2 hari kemudian biara kedatangan 2 sosok tamu misterius. Yang satunya mengaku bernama Manolo. Dia datang dari desa Burgois. Laki-laki asing itu kemudian memperkenalkan rekan di sampingnya. Dia bernama Valerio. Laki-laki itu ingin menitipkan Valerio di biara setelah rumah keluarganya mengalami insiden kebakaran yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Karena hidup sebatang kara, Manolo berharap biara mau menerima Valerio untuk mendaftar menjadi biarawan.
Biara mengalami perdebatan yang cukup lama karena sebagian besar biarawan menolak untuk menerima Palerio di biaranya. Mereka keberatan dengan kondisi Palerio dan beberapa permintaan anehnya. Selain tidak mau menunjukkan wajahnya, Palerio juga meminta tempat khusus untuk makan dan mandi yang terpisah dengan aktivitas bersama yang biasa dilakukan di dalam biara. Dia juga ingin disediakan tempat khusus agar bisa tidur sendiri, terpisah dari biarawan yang lain. Namun Ambrosio tetap memutuskan untuk menerima Palerio di biaranya. Dia tinggal di sel khusus yang terpisah dengan rekan biarawannya yang lain. Singkat waktu, suatu hari biara dikunjungi oleh para biarawati yang ingin melakukan pengakuan dosa di hadapan Ambrosio. Ada sebagian dari biarawati yang menjadikan sakramen pengampunan dosa tersebut sebagai kesempatan untuk melihat wajah Ambrosio dari jarak dekat. Namun berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh salah satu biarawati bernama Sister Agnes. Dia terlihat cemas dan ketakutan untuk melakukan pengakuan dosa di hadapan Bapak Ambrosio. Saat gilirannya tiba, Sister Agnes mengaku di depan Ambrosio kalau pikirannya ada di tempat lain saat dia melakukan peribadatan. Ambrosio kemudian bertanya, masalah apa yang dihadapi oleh biarawati cantik tersebut? Sister Agnes menjawab, dia ingin berhenti menjadi biarawati dan ingin pulang ke rumah orang tuanya. Saat Ambrosio sedang menasehatinya, tiba-tiba Sister Agnes menjatuhkan sebuah kertas surat dari balik jubahnya. Ambrosio yang melihatnya kemudian memanggil kembali Sister Agnes dan memintanya untuk menyerahkan kertas surat tersebut kepadanya. Setelah dibaca, ternyata surat itu adalah balasan tentang perasaan rindu Sister Agnes kepada pacarnya. Mengetahui kalau biarawatinya telah melakukan pelanggaran terhadap sumpahnya, Ambrosio menyita surat tersebut dan akan melaporkannya kepada Mother Superior atau kepala biara di tempat Sister Agnes mengabdikan hidupnya. Awalnya, Sister Agnes memohon agar Ambrosio tidak menyerahkan surat tersebut kepada kepala biaranya. Namun aturan tetaplah aturan. Ambrosio tidak mentolerir setiap kesalahan yang akan merusak kesucian biara. Jeune, je l'ai adoré cette chanson et puis je l'ai détestée. Nous l'avons rencontré l'autre jour à l'église. Di tempat lain, pemuda bernama Lorenzo, putra bangsawan dari keluarga Medina, terlihat sedang berkunjung untuk menemui gadis cantik yang dulu pernah ditolongnya. Lorenzo sudah tak bisa menutupi perasaannya kalau selama ini dia menyukai gadis cantik bernama Antonia. Namun saat Lorenzo meminta izin ke ibunya untuk mengajak jalan-jalan gadis cantik pujaannya, Ibu Antonio dengan tegas menolaknya. Dia tidak mau pengalaman masa lalunya kembali terjadi kepada putrinya. Almarhum ayah Antonia ternyata dari keluarga bangsawan. Ayahnya menikah dengan ibunya tanpa persetujuan keluarganya, karena keluarga Ibu Antonia tidak punya gelar bangsawan. Ayah Antonia kemudian diusir dan dihapus dari daftar pewaris kekayaan keluarganya. Hidup di bawah garis kemiskinan, ayah Antonia akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia di saat ibunya mengandung bayi pertamanya. Karena kesulitan untuk membesarkannya, Ibu Antonia kemudian menyuruh seorang laki-laki untuk membuang bayi tersebut. Setelah kejadian itu, Ibu Antonia selalu dihantui rasa bersalah dan penyesalan di sepanjang hidupnya. Sementara di biaranya, Ambrosio kembali dihantui mimpi bertemu dengan wanita berjubah merah. Setelah terbangun, dia mencoba pergi ke taman biara untuk menenangkan pikirannya. Namun di sana dia bertemu dengan Palerio. Awalnya Palerio berniat pergi, namun Ambrosio melarangnya. Ambrosio kemudian bertanya, kenapa Palerio duduk sendirian di taman? Palerio beralasan dia sedang berduka dengan meninggalnya ayah angkat Ambrosio. Namun Ambrosio melihat ada sesuatu yang ditutupi oleh Palerio. Dia pun memintanya untuk membuka topengnya. Palerio akhirnya mengakui kalau selama ini dia telah menipu Ambrosio. Saat dia membuka topengnya, Ambrosio terlihat kaget. Palerio ternyata bukan laki-laki, tapi sosok seorang perempuan. Recueillez-vous, dialoguez avec Dieu. Demain vous pas. Je vous en supplie. Dia beralasan kalau selama ini berpura-pura memakai topeng agar bisa bertemu langsung dengan Ambrosio. Dia mengaku sebagai pengagum rahasianya. Ambrosio malah menyuruh wanita itu untuk segera mengemasi barang-barangnya. Dia memberi tenggat waktu sampai besok hari agar wanita itu secepatnya pergi dari biara. Dengan wajah memelas, wanita itu kemudian meminta Ambrosio untuk memetikan bunga mawar untuknya sebagai kenang-kenangan saat dia harus berpisah dengan laki-laki yang dikaguminya. Tanpa rasa curiga, Ambrosio kemudian memetikan setangkai bunga mawar yang ditanam di halaman biaranya. Namun tiba-tiba Ambrosio mengerang kesakitan saat seekor kelabang menggigit tangannya. Tubuh Ambrosio langsung ambruk setelah terkena sengatan kelabang tersebut. Dia kemudian ditolong oleh para biarawan dan dibawa masuk ke kamarnya. Namun setelah diobati, kondisi Ambrosio tak kunjung membaik.
Hingga di suatu malam, wanita bertopeng kembali muncul di kamarnya. Dia kemudian mendekati Ambrosio dan menghisap racun kelabang dari tangannya. Namun anehnya, di alam bawah sadarnya Ambrosio merasa sedang berhubungan intim dengan wanita bertopeng tersebut. Dan besok harinya para biarawan terlihat kaget saat gigitan kelabang itu sembuh dengan sendirinya. Di tempat lain, Lorenzo akhirnya bisa membawa Antonio jalan-jalan, menikmati indahnya sunset di atas perahu. Di atas perahu itu Lorenzo mengutarakan niatnya untuk menikahi Antonio. Dengan senyum yang mengembang indah di bibirnya, Antonio meminta kekasihnya untuk bersabar. Dia akan memberikan jawaban setelah pulang berkunjung dari rumah kakeknya. Sedangkan di dalam biaranya kondisi Ambrosio mulai berangsur-angsur pulih. Dia kemudian menanyakan keberadaan Valerio yang telah menolongnya. Rekan biarawannya yang bernama Andres kemudian memberitahu Ambrosio kalau Valerio belum pergi dari biara. Dia tengah terbaring sakit di ranjangnya setelah berhasil menghisap racun dari tubuh Ambrosio. Ambrosio pun bergegas menemui Valerio di kamarnya. Wanita itu terlihat memelas berharap Ambrosio tak mengusirnya dari biara. Karena kasihan melihat kondisinya, Ambrosio kemudian bertanya, obat apa yang bisa menyembuhkan Valerio dari sakitnya. Wanita itu kemudian meminta Ambrosio untuk membawanya ke taman biara, karena dia akan memetik tanaman yang menjadi obat penawar racun di tubuhnya. Wanita itu kemudian menggoda Ambrosio dengan kecantikannya. Ambrosio akhirnya tak berdaya. Iblis sudah menyesatkan imannya. Dia akhirnya melakukan hubungan terlarang dengan wanita yang selama ini membawa mimpi buruk dalam hidupnya. Et j'étais une bonne... Mère, nous n'aurons jamais l'occasion de connaître. Ah oui, tu as raison. Mimpi Ambrosio satu persatu menjadi kenyataan. Wanita berjubah merah yang selama ini mengganggu pikirannya akhirnya terjawab di dunia nyata. Wanita itu ternyata Antonia. Dia datang untuk meminta bantuan Ambrosio agar mendoakan ibunya yang sedang sakit. Pertemuannya dengan Antonio menimbulkan perasaan aneh di dalam hatinya. Ambrosio terlihat menyukai wanita cantik tersebut. Sementara di atas biara, Valerio terlihat sedang mengawasinya. Ambrosio akhirnya datang untuk memenuhi undangan Antonio agar mau mendoakan ibunya yang sedang sakit. Ibu Antonio kemudian menceritakan tentang masa lalunya yang telah tega membuang bayinya. Dosa itu terus menghantui dan menjadi beban penyesalan seumur hidupnya. Dia pun ingin membuat pengakuan dosa dan meminta Ambrosio untuk membimbingnya. Setelah selesai, Antonio mengucapkan rasa terima kasihnya karena Ambrosio mau menyempatkan waktu untuk mengunjungi ibunya. Conscience. Mon père, je ne sais comment. Sejak saat itu, Antonio mulai rutin mengikuti khutbah Ambrosio di gereja. Keduanya seperti punya ikatan batin yang kuat. Antonio merasa damai saat ada di dekat Ambrosio. Sementara Ambrosio mulai tak bisa menutupi rasa sukanya terhadap Antonio. Hingga di suatu hari saat keduanya bertemu di biara, Ambrosio menyalahartikan kekaguman Antonio kepadanya. Hatinya terbawa suasana dan mulai mengungkapkan perasaannya. N'est-ce pas curieux comment la signification nous amusait toutes deux? Ambrosio hampir saja mencium Antonio, yang terlihat kaget melihat orang yang dikaguminya tak seperti yang ada dalam pikirannya. Dia pun menolak ciuman tersebut dan mengatakan mulai hari itu dia tak akan menemui Ambrosio lagi untuk selamanya. Antonio hanya bisa menangis memeluk kekasihnya Lorenzo, yang saat itu datang menjemputnya. Sementara Ambrosio mulai merenungi hidupnya, dia seperti tak mengenal dirinya sendiri. Ambrosio hanya bisa memohon agar Tuhan menolong jiwanya yang sedang tersesat. Namun Valerio kembali datang untuk memanfaatkan rapuhnya iman dalam jiwa Ambrosio. Wanita itu menawarkan bantuan agar Ambrosio bisa mendapatkan Antonio. Namun dengan satu syarat, Ambrosio mau meninggalkan Tuhannya. Dans peu de jours, il l'installera dans son palais. Je ne peux accepter votre aide. Wanita itu kemudian mengajak kembali Ambrosio ke taman biara, tempat mereka melakukan perbuatan dosa. Di sana, wanita itu memberikan Ambrosio setangkai bunga mawar. Kemudian dia meyakinkan Ambrosio, siapapun yang mencium harum bunga yang dibawanya akan bertekuk lutut dan menuruti semua keinginannya. Ambrosio akhirnya mengikuti saran dari Valerio. Dia berniat mendatangi Antonio di rumahnya. Dan saat malam tiba, Ambrosio mulai meninggalkan biaranya.
nafsu dan bujuk rayu iblis telah membawa langkah kakinya meninggalkan ajaran Tuhan yang selama ini menjadi pegangan hidupnya. Ambrosio akhirnya sampai di rumah Antonio. Dia mulai menyusup dan masuk ke kamar wanita yang dicintainya. Kemudian Ambrosio mendekatkan bunga mawar yang dibawanya di depan wajah Antonio. Dan benar saja, Antonio mulai bangun dari tidurnya. Wanita itu kemudian menuntun Ambrosio agar naik ke atas ranjangnya. Ambrosio kembali melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Tuhannya. Namun suara gaduh di kamar Antonio terdengar oleh ibunya yang tengah terbaring sakit di ranjangnya. Karena khawatir dengan keadaan putrinya, ibu Antonio kemudian berniat untuk melihat keadaannya. Setelah sampai, dia terlihat syok melihat Ambrosio sedang meniduri putrinya. Awalnya ibu Antonio berniat meminta tolong saat Ambrosio datang mendekatinya. Namun ibu parubaya itu terlihat kaget dan lemas saat melihat tanda lahir di bahu Ambrosio. Dia tidak menyangka Ambrosio ternyata anak kandungnya sendiri, bayi yang dulu telah dibuang olehnya. Hati ibu Antonio semakin hancur setelah harus menerima kenyataan kalau Ambrosio telah meniduri adik kandungnya sendiri. Belum sempat memberitahu Ambrosio, wanita parubaya itu mendadak tersungkur setelah tusukan pisau menghujam perutnya. Ibu Antonio akhirnya tewas dibunuh oleh Ambrosio, anak kandung yang selama ini telah dibuangnya. Sementara Antonio yang baru saja tersadar dari pengaruh sihir bunga mawar langsung berteriak histeris saat melihat ibunya tewas tergeletak bersimbah darah. Sementara Ambrosio langsung kabur meninggalkan Antonio dan ibunya. Namun besok harinya dia berhasil ditangkap oleh pengadilan agung gereja dan dijatuhi hukuman mati. Sementara nasib yang dialami oleh adiknya Antonio jauh lebih memilukan. Setelah menyadari kalau dirinya diperkosa dan ibunya tewas dibunuh, Antonio mengalami depresi berat hingga mengalami gangguan jiwa. Dia gagal menikah setelah dibawa ke tempat rehabilitasi kejiwaan di sebuah biara. Dan teka-teki tentang siapa sebenarnya Valerio akhirnya terjawab sudah. Dia ternyata bukan manusia, tapi sosok iblis yang menyerupai wanita cantik. Valerio ditugaskan untuk menyesatkan iman seorang Ambrosio, seorang imam yang dianggap mempengaruhi banyak orang untuk lebih dekat dengan Tuhannya. Tentu saja apa yang dilakukan Ambrosio akan menyulitkan tugas iblis untuk mengajak manusia meninggalkan Tuhannya. Cerita pun akhirnya selesai. Kesimpulannya menurut gue, film ini ingin menggambarkan sisi lemah manusia yang mudah disesatkan oleh iblis untuk melakukan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan seorang agamis sekalipun akan mudah tergelincir dosa saat iblis memanfaatkan sisi lemah dalam jiwanya. Dan menurut gue sisi lemah manusia adalah nafsu. Mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa memberi pesan yang baik buat teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Hatur nuhun.